Saya melamar di sekolah lain karena di sekolah induk tidak ada formasi dan saya tidak passing grade tetapi saya sudah cerdik. Ternyata ada juga pelamar lain yang sudah cerdik di sekolah tersebut. Bagaimana perankingannya, apakah lolos dua-duanya atau salah satu? Nah, di sini disebutkan dia melamar di sekolah lain karena di sekolah induk tidak ada formasi dan saya tidak passing grade tetapi saya sudah cerdik. Nah, berarti kedua-duanya mereka ini adalah guru yang berasal dari luar ya Bapak Ibu. Jadi untuk menjawabnya ini kita pastikan apakah di sekolah induknya tidak ada guru. Kalau sekolah induknya ada guru, maka kemungkinan besar sekolah induk itu gurunya yang lolos ya. Jadi pastikan guru di sekolah induk tidak ada. Artinya formasi itu memang murni milik pelamar dari kategori ataupun kelompok kedua, yakni dari luar. Kemudian di sini apakah lolos dua-duanya, ya tentu tergantung berapa banyak formasinya ya. Kemudian seperti di sekolah saya, kami ada 3 guru mapel bahasa Indonesia, tapi tidak lulus passing grade. Yang satunya tambah afirmasi usia baru bisa mencapai passing grade. Bagaimana dengan 2 guru? Apakah masih ada formasi untuk tahap kedua di sekolah induk? Atau cari sekolah lain? Mohon tanggapannya. Nah, tentu saja kita lihat saat ini di sekolah induk ada berapa formasi. Di sini nggak disebutkan ya. Saya di sekolah kami ada 3 guru mapel bahasa Indonesia tapi tidak passing grade. Ini tidak disebutkan berapa formasinya. Ya tentunya kalau formasinya memang 3, 1 sudah lolos, maka tentu 2 ini akan mengunci di seleksi tahap 2 formasinya. Tetapi kalau seandainya dia tidak ada formasi lagi di sekolah induknya, maka otomatis dia akan mencari ke sekolah lain ya. Tapi tentu juga kita harus pastikan di sekolah lain itu ada formasinya. Ya, begitu jawaban saya ya. Kemudian dari Ajeng Setiawati, mohon izin bertanya, apakah masih otomatis lock pada gelombang 2 dan 3 untuk guru yang ingin mengambil formasi luar kota, tapi di sekolah induk masih ada formasi? Nah, aturannya sebenarnya masih sama ya Bapak Ibu. Bagi mereka yang ada formasi di dalam sekolah induknya, tentu dia tidak bisa mengambil di sekolah lain. Itu ada di Permenpan RB 28 Bapak Ibu ya. Jadi Permenpan RB itu tidaklah berlaku hanya untuk satu seleksi. Tahapan seleksi itu hanya merupakan tahapan, sedangkan Permenpan RB itu berlaku untuk satu seleksi di 2021 ini. Jadi tidak ada perubahan pada prinsipnya. Sehingga jawabannya untuk Ajeng Setiawati adalah tentu kalau masih ada formasi di sekolah induk, maka tetap harus terkunci di situ. Kemudian dari Ibu Yuliana Rizila, Pak, mohon penjelasannya, misalkan di sekolah induk ada 10 formasi, banyak nih, dan 7 orang pelamar passing grade. Apakah otomatis lolos atau ada perankingan? Nah, kalau ada 7 yang lulus dari formasi 10, tentu saja 7 formasi otomatis terambil ya. Tersisa 3 formasi. Nah, seharusnya 3 formasi ini adalah milik pelamar-pelamar dari luar. Nah, itu ya. Itu yang disebutkan dalam Permenpan RB. Kita bukakan. Nah, itu sesuai dengan edaran Pan RB. Nah, pertanyaan Ibu tadi sesuai dengan poin nomor 5 ya. Dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2, tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah induknya. Jadi tadi dia menyebutkan di sini ada 10 formasi, 7 pelamar, berarti 3 kosong ya. 3 yang kosong. Maka pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama linear. Nah, ini dipisahkan. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, jadi pertanyaan yang ada di sini berarti 3 formasinya seharusnya diperebutkan oleh guru yang berada dari sekolah luar. Namun kita tak dapat membaca ya berapa banyak guru yang sedang merebutkan 3 formasi itu. Lalu dalam perankingannya coba kita lihat. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir
mereka yang 7 orang ini otomatis mendapatkan 7 formasi. Karena ini memang milik dia dan dia masuk dalam kategori pertama. Nah, 3 formasi yang ada di sini yang menjadi sisa, ini diperebutkan juga. Pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi kebutuhan sebanyak sisa kebutuhan. Berarti ada 3 yang diperebutkan oleh guru-guru dari luar. Kita nggak tahu berapa banyak. Begitu ya, Ibu Yuliana. Kemudian dari Jepritas Swan, Pak Admin tolong dibantu dijawab. Di sekolah saya formasi 1, sedangkan yang honor ada 2. Oke. Pada tahap pertama, teknis saya kalau ditambah dengan afirmasi lulus. Sedangkan teman saya tidak lulus jika ditambah afirmasi. Apakah saya dinyatakan lulus? Ya. Kalau sekolahnya ada 2 formasi dan gurunya ada 2, berarti kan ini pada prinsipnya kan berebut berangking ya, di ranking 2 orang ini. Nah, otomatis yang passing grade yang akan lolos. Kemudian dari Dwi Retno, lalu bagaimana sekolah yang tidak ada formasi lalu melamar di sekolah lain? Ternyata sekolah itu haknya guru yang punya induk. Ya, begitu aturannya. Padahal dia passing grade, berarti tidak ada gunanya perangkingan. Bukan tidak ada gunanya perangkingan, maka tidak ada gunanya dia mengikuti di di sekolah itu. Nah, itulah celah daripada sistem, di mana seharusnya sistem tidak lagi membuka formasi yang ada gurunya di situ. Nah, kita lihat Mas Samarinda nih. Mas Samarinda ini cukup aktif bantu menjawab ya. Saya lihat di komentar-komentar. Aturannya sekolah lain tidak bisa daftar sekolah yang sudah ada gurunya induknya. Ini aturan yang dari Permenpan RB. Sekarang terjadi, maka ini yang menjadi persoalan. Kemudian ditanggapi lagi oleh Pandol nih. Betul, mereka yang bisa daftar itu biasanya waktu ada pengumuman reset, mereka tidak reset. Seandainya mereka reset, maka nanti akan keluar formasi yang benar-benar tidak dikunci. Nah, ini ya daripada fungsi reset. Jadi, jika mereka tidak diloloskan dan tidak diranking walau passing grade dan harus ikut tahap 2, maka itu bukan kesalahan panitia. Iya. Jadi intinya tombol reset kemarin itu sebenarnya untuk menetral. Kalau Bapak Ibu mengambil formasi di sekolah luar, di sekolah itu ada gurunya, waktu itu gurunya itu mereset, maka sebenarnya Bapak Ibu langsung terlepas ya sebenarnya. Kita lihat apa kata Samarinda. Iya Pak, mungkin ada pemberitahuan reset tetapi diabaikan. Jadi walaupun lulus passing grade, dia ikut tahap 2 dan passing grade pertama bisa dipakai untuk yang kedua. Jadi passing grade pertama bukan bisa dipakai, akan dihitung mana yang tinggi ya Bang Samarinda. Nah, ini pembicaraan antar mereka cukup banyak ya. Kita lihat lagi. Mohon izin bertanya dan dijawab ya Pak. Di sekolah induk ada formasi 1 orang yang dicari dan tidak ada guru honornya. Oke, jadi didaftar oleh guru luar 2 orang. Masuk ujian di tahap 1, nilai keduanya berbeda. Yang didapat cuma di teknis mereka mendapatkan nilai yang sama. Dan keduanya mendapat afirmasi 35+. Apakah keduanya berhak lolos di tahap 1 dan apakah salah satu yang mendapatkan nilai rendah ikut di tahap 2? Mohon dijawab. Ya, sebelum saya baca ini, tentunya jawabannya ini, kalau nilainya sama, setelah ditambah dengan afirmasi nilainya sama, ketentuannya adalah di dalam Permenpan, maka dilihat nilai sosiokultural dan manajerialnya siapa yang lebih tinggi. Kalau masih sama juga, lihat nilai wawancara siapa yang lebih tinggi. Kalau masih sama juga, maka baru dilihat umur. Ini apa kata Sunawan-Nawan? Teknis dengan nilai sama, apakah sudah passing grade? Kalau sudah passing grade, maka di ranking. Ya, ini jawabannya. Ya, tidak perlu di ranking. Perangkingannya nanti kita lihat. Kalau sudah jelas sama, maka lihat ini ya, yang nilai manajerialnya. Harus semua lolos passing grade nih, baru jumlahnya tertinggi yang berhak. Ya, ini tentu jawabannya seperti ini ya dari kawan-kawan ya. Terima kasih. Dari Yulia Anggra ini, maaf Pak, di sekolah saya menerima 1 formasi. Guru honor ada 2 di sekolah induk. Yang 1 passing grade karena sudah ditambah afirmasi. Yang 1 lagi tidak passing grade, kena tambah afirmasinya cuma 10%. Ini mungkin berarti K2. Kok bisa ya? K2 seharusnya rata-rata umurnya di atas 15 tahun, Mbak.
K2 biasanya rata-rata umurnya di atas 35 tahun. Seharusnya dia mendapatkan 25%. Seharusnya dalam perhitungan ya. Atau barangkali dia disabilitas ya. Kalau disabilitas saja mungkin 10%. Padahal nilai teknisnya sama yang didapat keduanya. Bahkan yang tidak passing grade lebih lama mengajarnya dibanding yang passing grade. Kira-kira siapa yang lolos, Pak? Ya, ini kita tidak bisa lagi menggunakan kata-kata lama ini ya, karena memang pemerintah belum menghargai lama mengabdi. Ya, kalau kita lihat dari kasus ini tentu passing grade yang lebih tinggi yang lolos ya. Cuma kita perlu meneliti ini 10% ini hanya dua ya kategori, ya ini kategori K2 dan kategori disabilitas. Barangkali itu ya. Kalau dia K2 berarti seharusnya dia yang menang karena nilai dia adalah 25%. Nah, itu sementara Bapak Ibu beberapa pertanyaan rekan-rekan yang kita jawab secara online ya. Ini kami belum sempat untuk menjawab semua. Mohon maaf jika Bapak Ibu ada yang berkomentar di video-video kami belum sempat kami jawab. Semoga kita sukses selalu dan dapat meraih cita-cita sebagai ASN P3K Guru tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.